Salah satunya juga dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan terbuka, hati kita akan tenang, dan hati kita juga akan serasa bahagia. Walaupun kita tahu bahwa nanti mau makan apa nggak tahu kita. Terasa aja, emang terasa tenang. Ini kembali lagi ke realita kita sekarang. Ini dikiaskan dengan wajah. Ada wajah orang yang berseri-seri, ada wajah orang yang bermuka masam dan tertutup mukanya dengan debu, saking dia tidak mau dilihat oleh Allah atas apa yang dilakukan pada dunia ini. Orang di dunia sekarang itu dengan wajahnya terlalu over, terlalu lebay, bahasa terlalu istilahnya, terlalu membesar-besarkan. Memang benar, pandangan pertama itu kita itu di wajah, benar, tidak ada salah. Tapi bukan hanya wajah yang harus kita perbaiki, tapi hati yang paling harus kita perbaiki. Orang sekarang mending wajah kinclong daripada ini hati. Makanya nggak heran kalau kita lihat orang itu beli skincare sampai juta-jutaan. Tapi untuk ngaji saja mau, alif bata saja dia nggak bisa. Padahal ngaji itu berapa? Atau sampai nggak mengeluarkan biaya kalau seandainya memang dia mau. Tapi yang dia fokuskan adalah wajahnya. Bagaimana wajah saya itu terlihat cantik, terlihat anggun, terlihat glowing, terlihat bagus di depan banyak orang. Sebenarnya kita harus memikirkan, kalau memang wajah kita seperti ini dan wajah kita itu memang harus bersihkan dia. Tapi yang harus kita pahami dulu, kita harus membersihkan hati juga. Karena hati itu tempat, satu-satunya tempat di mana kalau seandainya dia sudah sempurna, maka semua pekerjaan kita juga akan sempurna. Hati itu akan memberikan efek yang besar. Ketika sebuah dosa yang kita lakukan, maka hati itu tidak mengeluarkan sinar lagi. Dia akan terkotori dengan sebuah titik yang namanya dosa. Setelah itu kita melakukan dosa dan dosa lagi, maka titik-titik cahaya itu sedikit demi sedikit tertutupi dengan titik-titik kegelapan yang ada dosa daripada kita. Sedikit demi sedikit akhirnya tutup semuanya. Sehingga ada orang yang memang kita bilang susah banget. Kenapa sih saya bilang ini seperti ini? Tapi dia dengar, tapi nggak melakukan. Mungkin hati dia itu memang sudah tertutup atau sudah terlalu kotor. Bahkan ada hati yang sampai berkarat dengan dosa-dosa apa yang dilakukan. Sehingga itu susah banget. Kita bilang A, nggak mau dengar dia. Kita bilang B, nggak mau dengar. Tapi apa yang dia bilang harus kita dengar. Nah, itu yang susahnya. Mungkin orang itu sudah naudzubillah min dzalik, kita tidak mau juga hati kita sampai tertutup dengan kegelapan-kegelapan dosa kita. Kita mau hati kita itu bersinar seperti halnya hati-hati para sahabat dan seperti halnya hati-hati orang-orang soleh yang sebelum kita. Maka sebelum kita merawat wajah, yang terutama kita harus merawat hati. Merawat hati itu sangat penting. Salah satu cara untuk merawat hati itu adalah zikir kepada Allah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak istighfar, dan juga banyak-banyak bersolawat. Istighfar atau
setelah sholat itu jangan tinggalkan. Misalkan setelah sholat biasanya kita kadang ada berzikir, kadang enggak. Sekarang jangan tinggalkan dengan zikir, karena zikir itu akan bisa melemahkan dosa-dosa kita. Salah satunya juga dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan terbuka, hati kita akan tenang, dan hati kita juga akan serasa bahagia. Walaupun kita tahu bahwa nanti mau makan apa nggak tahu kita. Terasa aja, emang terasa tenang kita kalau baca Al-Quran. Makanya ada orang-orang yang diruqyah, dia tenang. Ada orang yang diruqyah itu kerasa ada jinnya. Ada orang diruqyah yang kerasa tenang, bawaannya ngantuk gitu. Nah, ada orang itu. Nah, kita termasuk yang mana nih? Bisa dicoba nanti di rumah. Oke, ayat selanjutnya, ayat 41, tarhaquha qatara, di mana tertutup oleh kegelapan yang ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajr, mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Nah, di sini diungkapkan bahwa kafir itu adalah tentang akidah. Kita orang-orang yang memang sudah kafir, dia sudah mengingkari yang namanya Tuhan. Sedangkan fajar itu adalah durhaka tentang amal kita. Jadi ada kafarah, ada fajar, ada tentang akidah, ada tentang sikap fajar, mana perilaku itu sangat-sangat ditekankan di dalam Islam. Makanya ketika orang non muslim itu mau masuk Islam, yang paling harus dilakukan adalah syahadat, karena dia mengikrarkan akidah yang barunya. Artinya dia menuliskan akidah yang baru di dalam hatinya, sehingga kalau seandainya memang dia kembali lagi ke jalan yang lama, maka akidahnya itu akan kembali lagi. Tapi kalau seandainya dia tidak berbalik, maka dia sudah mendapatkan satu kunci daripada kunci surga, walaupun nanti dia ada dulu. Sama seperti halnya orang misalkan ada orang non muslim, tiba-tiba dia masuk Islam gara-gara sholawat anak di musola misalkan, tersentuh hatinya, akhirnya dia mau masuk Islam. Pas pertama kali setelah syahadat meninggal, mana kan dia langsung dia jadi anak bayi yang baru. Seperti ada anak bayi yang baru lahir, meninggal dia, bukan Muslim Fatimah, bukan surah Fatimah, dan jelas. Maka dia terlepas semuanya. Sudah seperti dia enak banget. Cuma jarang orang seperti itu. Walaupun belum ngapain sujud gitu ya. Belum ngapain sholat. Iya, walaupun belum sampai sholat sama sekali. Karena dia baru berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis dia. Sekali saja dia sujud sekali. Sujud kan selesai. Udah meninggal dia. Dan itu sudah berarti bahwasanya dia seperti anak bayi baru lahir. Dia sudah bangkit kembali, dan semuanya itu bergantung kepada Allah. Kalau seandainya memang Allah bilang, kamu itu ternyata masuk Islam karena simpulan, bukan karena akidah kamu, ya udah, ya kembalian. Itu semuanya bergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saja mungkin yang saya sudah sampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesai di tafsir Al-Baqarah. Sebelumnya kita sudah selesai di tafsir surah Al-Nazi'at, dan sebelumnya lagi kita sudah selesai di tafsir An-Naba, dan pada malam hari ini kita sudah selesai di tafsir Al-Baqarah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit ain, penyakit mata.
Ini penyakit yang memang jarang orang tahu. Dia lebih bahaya daripada sihir dan lebih cepat daripada sihir. Tanpa ada perantara. Kalau sihir itu biasanya ada perantara. Misalkan ada rambut gitu, kita sihir orang itu. Ada perantaranya ya rambut. Kalau lain tidak ada perantara. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan ya? Ini begini Ustaz, orang masuk Islam, Tapi belum disunat gimana Ustaz? orang masuk Islam nih, taruh lagi. Nah ya. Orang masuk Islam, tapi dia benar Ada kan? Orang Tionghoa itu dikatakan masuk Islam, tapi sekarang dia sudah menjalankan ibadah. Itu termasuk orang sebenarnya juga ya, ke bawah tuh. Ke bawah kan orang kampung itu ke bawah orang Cina itu kan. Pertanyaannya apa? Hah? Ya mau ditanyakan apa? Jadi dia kan masuk Islam. Iya. Alhamdulillah. Istrinya itu orang Tionghoa. Iya. Jadi tidak menjalankan ibadah, tapi waktu syahadat pun nggak syahadat. Iya. Kami sama dengan kita. Sekarang menjalankan ibadah nggak apa. Baliknya ya nyabanya cuma orang Tionghoa. Itu berarti masuk kafir ya. Orang kampung itu. Orang kampung. Bukan orang kampung. Hah? Si ini dulu ini. Kalau seandainya kita sudah mengikrarkan yang namanya syahadat, bukan otomatis kita akan masuk surga. Enggak. Kita hanya dapat satu kunci saja. Kunci di mana kita membuka tujuan kita. Misalnya kita mau masuk ke musola nih, musolanya berkunci. Gimana caranya? Nah, mungkin kita naik musolanya terus masuk dari loket. Otomatis, naik kuncinya. Dapat kuncinya, kita buka. Baru satu tahapan. Satu tahapan di mana kita baru melakukannya. Ada tahapan lain. Gimana caranya? Kunci itu harus sudah kita pegang, sudah kita buka. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita masuk. Kalau seandainya kita melakukan apa yang dilakukan, apa yang disuruh oleh Allah, dan kita jauhi apa yang dilarang, maka otomatis lancar jalan kita. Tapi kalau seandainya kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, yang dilarang kita lakukan, ya udah kita dapat kunci doang, masuk nggak bisa. Seperti itu. Nah, apakah dia jadi orang kafir? Ya, kalau seandainya memang dia sudah berikrar bersyahadat, dia sudah jadi Islam. Tapi Islamnya itu ya seperti kita bilang, Islam ada Islam hanya apa namanya identitas saja. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kuncinya doang penting. Ya, dia dapat kuncinya doang. Mau masuk nggak bisa juga. Di waktu itu doang berarti. Ya, sama dia dapat kunci nih. Kita mau misalkan mau masuk rumah nih, tapi apa namanya udah ada syarat. Syaratnya itu pertama ada kunci, yang kedua misalkan syaratnya itu harus bersih kaki kita. Jangan sampai kaki kita itu kotor lalu main-main apa namanya di sawahan lalu masuk nggak bisa, nggak boleh masuk. Sama dapat kunci doang, kita nggak bisa masuk juga sama aja. Kuncinya doang, ada manfaat juga, kita buang juga sama aja. Tetap aja sholat juga ikut sholat ya. Iya, artinya kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Perintahkan sama Allah seperti ini, lakukan. Diperintahkan, dilarang sama Allah untuk tidak melakukan seperti ini, kita juga apa namanya tidak melakukan. Kalau seandainya kita lakukan, maka kita punya dosa. Otomatis kita akan diadili. Makanya ada pengadilan Allah di hari akhir itu untuk melihat seberapa mana sih Islam kamu yang sudah kamu lakukan. Oke, Islam, ya udah. Kalau memang kamu Islam, ya ini dulu. Sama kita, misalkan kita berbuat salah, nanti ada pengadilan di dunia. Pengadilan di dunia itu apa namanya? Mengadili bahwa apa yang sudah kamu lakukan, kamu sudah nabrak orang, setelah itu meninggal.
maka kamu harus diberikan hukuman atas apa yang kamu lakukan. Di akhirat nanti juga ada seperti itu. Kamu itu sudah berbuat zalim kepada orang banyak, maka kamu harus ada hukuman dulu. Hukumannya apa? Masuk neraka dulu selama 1000 tahun misalkan. Setelah itu lalu masuk surga. Seperti itu. Ya semuanya itu tergantung apa namanya amalan kita. Bukan cuma kita lihat sudah selesai syahadat, udah apa namanya udah dapat kunci dulu, enggak. Tidak segampang itu. Kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban, kita punya hak, kita punya semuanya. Itu kita lakukan. Kalau seandainya tidak kita lakukan, sama aja. Seperti itu. Itu saja mungkin ya Pak. Saya sampaikan. Mohon maaf